Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Haryanti, guru biologi di SMA Negeri 18 Lu Utara. Bapak Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa semua murid tidaklah sama. Mereka memiliki minat dan bakat masing-masing, sehingga kita guru perlu memberikan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar setiap murid, tentunya untuk mencapai satu tujuan pembelajaran yang sama. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini unik dan kompleks, sehingga menjadi tantangan bagi saya dalam menerapkan di kelas dengan karakteristik murid yang beragam. Bahkan masih ada beberapa murid saya yang masih belum lancar dalam membaca, dan sebagian besar kurang aktif di dalam pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi menggunakan artificial intelligence pada mata pelajaran biologi materi keanekaragaman hayati kelas 10 di SMA Negeri 18 Lu Utara. Konsep keanekaragaman hayati ini memerlukan keterampilan berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasi. Oleh karena itu, saya mencoba menerapkan artificial intelligence dalam pembelajaran berdiferensiasi saya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan artificial intelligence dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Bagaimana itu? Yuk ikuti aksi saya dalam video praktik baik berikut ini. Sebelum pertemuan berlangsung, saya menyiapkan bahan ajar berbasis web sesuai dengan gaya belajar murid dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif dan membagikan linknya ke murid untuk dipelajari sebelum masuk kelas. Pembelajaran dimulai dengan saya mengecek kesiapan siswa, memusatkan perhatian siswa dengan teknik stop yang saya lanjutkan dengan pemaparan tujuan pembelajaran. Keseruan dimulai ketika saya memberikan pertanyaan pemantik. Menurut kalian, apakah dua tanaman berbeda akan memiliki kekerabatan yang dekat atau jauh? Nah, disinilah proses investigasinya. Selanjutnya, saya memberikan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar setiap murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan di awal, dan memberikan tantangan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan artificial intelligence. Saya membagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Murid kelompok paham utuh dan paham sebagian melakukan pembelajaran mandiri di luar kelas, yaitu mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekitar sekolah menggunakan artificial intelligence. Google Lens, Planet, dan ChatGPT digunakan oleh murid kelompok paham utuh, sedangkan Google Lens dan Planet digunakan murid kelompok paham sebagian. Untuk murid kelompok belum paham, mereka belajar di dalam kelas dengan pendampingan guru dan scaffolding oleh seorang siswa yang bertindak sebagai narasumber yang berasal dari murid kelompok paham utuh. Nah, kelompok ini mengidentifikasi tumbuhan di sekitar sekolah menggunakan artificial intelligence Google Lens. Google Lens dan Planet digunakan dengan cara memotret objek yang akan diidentifikasi. Selanjutnya, kedua artificial ini akan memvisualkan informasi detail objek yang dipotret. Nah, khusus untuk Planet, artificial ini mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan organ daun, batang, akar, dan bunga, serta lokasi endemiknya. Selanjutnya, hasil penelusuran Google Lens dan Planet akan difokuskan informasinya menggunakan artificial ChatGPT, yaitu fitur checkbox virtual. Melalui ChatGPT, murid dapat mencari ide-ide solusi pemecahan masalah yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati dan menambah wawasan murid sehingga mereka mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya.
Tahap selanjutnya dilakukan sesi elaborasi pemahaman sebagai penguatan konsep. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil investigasi mereka. Lanjut menggunakan aplikasi ChatGPT. Dengan aplikasi ChatGPT menyediakan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan. Selanjutnya, siswa dari kelompok lain memberikan umpan balik. Ada banyak macam keanekaragaman hayati yang berada di sekolah. Kita dapat mengetahui macam keanekaragaman hayati tersebut. Yang dilanjutkan dengan asesmen formatif. Pembelajaran diakhiri dengan refleksi untuk melihat antusiasme murid terhadap pembelajaran. Nah, sebagai hasil belajar, setiap kelompok membuat hasil karya sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Ada yang membuat papan informasi, ekoprint, infografis, video, ataupun lagu. Selama pembelajaran, semua murid terlihat senang dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kali ini lebih menyenangkan. Kami dapat mengidentifikasi berbagai macam tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kami, mulai dari daun, batang, buah, dan lain sebagainya, menggunakan aplikasi Google Lens dan Planet yang hanya dengan cara dipotret saja. Selain itu, kami juga menggunakan ChatGPT untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai materi kami, yaitu materi keanekaragaman hayati. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan dari video praktik baik ini bahwa guru tidak harus memberikan bermacam-macam variasi pembelajaran, tetapi guru fokus pada metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing murid dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Itulah video praktik baik yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.